Halo guys, welcome back to Bimbel Pabilchan. Pada video kali ini kita akan membahas aplikasi terakhir dari Bernoulli guys, yaitu adalah gaya angkat pesawat. Kenapa sih pesawat yang seberat itu bisa terbang ke angkasa? Ternyata pesawat itu mendapatkan yang namanya gaya angkat yang dihasilkan oleh udara di sekitar sayap pesawat terbang, guys. Jadi, sayap pesawat terbang itu didesain sedemikian rupa sehingga dia itu desainnya aerofoil. Desain aerofoil adalah desain yang dapat memberikan gaya angkat yang lebih besar dari berat pesawat itu sendiri untuk bisa mengudara, guys. Kita lihat seperti apa desain aerofoilnya itu, guys. Nah, desain aerofoil ini adalah diagramnya. Yang warna merah ini adalah sayapnya, guys. Kita lihat dari samping. Dan desain aerofoil itu dibuat sedemikian sehingga pada bagian depan dari sayap itu, bisa lihat juga gambar yang di sini, itu lebih cembung, guys, dibandingkan bagian belakang sayap yang lebih runcing. Nah, dan juga pada bagian atas sayap itu cenderung lebih cembung dibandingkan bagian bawah. Ya, lebih cembung sedikit dibandingkan bagian bawah. Bisa lihat juga pada gambar. Nah, kita lihat di sini guys, ya. Kita lihat di sini kita punya ketika pesawat itu mengudara, ya. Ini sayapnya, maka nanti akan ada aliran udara yang bertabrakan dengan si sayap pesawat terbangnya, guys. Ya. Karena dia lebih cembung ke atas dibandingkan bawah, maka nanti udara itu jalurnya akan dibelokkan, guys, pada bagian atas. Pada bagian bawah juga akan dibelokkan tapi tidak terlalu banyak. Nah, apa yang terjadi jika terjadi pembelokan udara seperti ini, guys? Ini berkaitan sama nanti kecepatan udaranya. Kalau kita lihat pada bagian satu ini adalah bagian bawah sayap, dua adalah bagian atas sayap, itu garis arus udaranya itu lebih renggang. Nah, kalau lebih renggang, itu kecepatan alirnya lebih rendah dibandingkan pada bagian atas sayap, guys. Pada bagian atas sayap, itu garis arusnya saling berdekatan, saling berdesak-desakan karena dibelokkan oleh kecembungan sayapnya, guys. Nah, kalau garis arusnya saling berdekatan, itu kecepatan alirnya lebih tinggi. Kenapa bisa seperti itu? Itu kita bisa ilustrasikan seperti air di dalam pipa, guys. Kalau misalnya pipa pada air, kalau misalnya pada pipa yang sempit, kecepatannya lebih tinggi karena garis arusnya lebih dekat dibandingkan kalau pipanya yang besar. Bisa juga dijelaskan dengan konsep dinamika, guys. Udara ini dari kiri ke kanan itu harus menempuh waktu yang sama nyampenya. Otomatis pada bagian atas itu kan jalurnya lebih panjang, berarti dia harus bergerak lebih cepat dibandingkan bagian bawah. Seperti itu, guys. Kita bisa simpulkan, yang pertama, kecepatan di satu itu lebih rendah. Berarti V1 lebih kecil dari V2. Nah, akibatnya, kalau kalian masih ingat prinsip Bernoulli, itu kebalikan, guys. Menyebabkan tekanan pada bagian satu justru lebih besar daripada tekanan bagian 2. Sehingga tekanan udara bagian bawah sayap akan menciptakan tekanan yang lebih besar dibandingkan bagian atas sayap. Dan tekanan ini akan memberikan gaya dorong. Kalau P1 nih bagian bawah sayap memberikan gaya dorong ke atas ya, ke atas sayap ini. Tapi kalau P2 ini memberikan gaya dorong ke bawah karena sayapnya ada di bawah. Nah, karena P1 lebih besar dari P2, otomatis kita bisa simpulkan si F1 ini lebih besar dari F2, guys. Ya. Berarti gaya dorongnya itu lebih besar ke atas dibandingkan ke bawah sehingga pesawat bisa terbang ke atas. Nah, F1 ke atas, F2 ke bawah sesuai dengan hukum Newton, kita bisa cari selisihnya, kita sebut sebagai F1 kurang F2. Nah, F1 kurang F2 ini kita sebut sebagai gaya angkat pesawat, guys.
Nah, F1 min F2 disebut sebagai gaya angkat pesawat. Nah, kira-kira bagaimana cara mengatur gaya angkat ini? Kalau misalnya mau take off atau mau landing. Nah, itu diatur dengan yang namanya angle of attack. Kalau kalian perhatikan, pesawat terbang kalau mau mengudara, itu dia akan lebih miring ke atas dibandingkan horizontal. Jadi ini horizontal. Nah, pesawatnya itu dan juga sayapnya itu lebih miring ke atas, membentuk sudut terhadap horizontal kita sebut sebagai angle of attack. Nah, semakin besar angle of attack-nya, nanti gaya angkat yang dihasilkan itu akan lebih besar. Kalau kalian lihat di sini, panahnya lebih besar ke atas dibandingkan yang di sini juga ke atas, cuma tidak terlalu besar. Kalau mau landing atau mau mendarat, itu nanti perlu untuk mencondongkan sayap itu ke bawah. Ketika sayap pesawat itu lebih condong ke bawah, akan menciptakan angle of attack sudut negatif, ya, sehingga nanti justru gayanya itu lebih besar ke bawah untuk bisa mendarat. Seperti itu, guys. Ya. Nah, sekarang kita akan coba menghitung seberapa besar gaya angkat pesawat terbang. Nah, kita bisa menggunakan rumus Bernoulli, guys, untuk mencari rumus F1 min F2. Kalau kalian masih ingat, rumus Bernoulli adalah sebagai berikut. P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, di sini kita lihat P1 adalah tekanan di bagian bawah, P2 bagian atas. Rho adalah massa jenis fluida, dalam kasus ini adalah udara. G adalah percepatan gravitasi bumi. H1 adalah ketinggian bagian bawah sayap. H2 adalah ketinggian bagian atas sayap. V1, V2 masing-masing adalah kecepatan udara. Bagian bawah dan bagian atas sayap. Nah, kita lihat di sini, guys. Untuk hanya dulu, guys. Hanya itu kita bisa asumsikan H1 itu mirip dengan H2. H1 itu ketinggian bagian bawah, H2 ketinggian bagian atas. Perbedaannya tidak terlalu signifikan. Perbedaannya kan ini H1 nih, guys. Ini H1, ini H2. Ya kan? Perbedaannya tidak terlalu signifikan, yaitu adalah kira-kira itu adalah ketebalan dari sayapnya. Tidak terlalu besar, sehingga kita bisa asumsikan H1 dan H2 itu sama. Nah, kalau kita asumsikan H1 dan H2 sama, kita bisa coret aja rho GH1 dan rho GH2 karena rho GH-nya juga nilainya sama, karena ketinggiannya sama. Nah, berarti kita tujuannya mau cari F1 dan F2 yang nanti hasilnya bisa dapat dari P. Kita bisa pindahkan ya menjadi P1 kurang P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat kurang setengah rho V1 kuadrat. Nah, dari sini kita tinggal pakai rumus tekanan sama dengan gaya dibagi luas. Berarti P1 sama dengan F1 per A, dikurangi P2 adalah F2 per A, di mana F1 dan F2 adalah gaya dorong pada bagian bawah dan atas. A adalah luas dari sayapnya, ya, di mana gaya bekerja, sama dengan, tinggal kita faktorkan menjadi setengah rho V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Nah, dari sini kita tinggal kalikan kedua ruas dengan A. Hasilnya menjadi F1 kurang F2 sama dengan setengah rho A dikali V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Nah, jadi ini adalah rumus untuk menghitung seberapa kuat gaya angkat pada pesawat, di mana rho adalah massa jenis udara, satuan kilogram per meter pangkat 3, A adalah luas sayap, satuan meter persegi, V2 adalah kecepatan udara di atas sayap, dan V1 adalah kecepatan udara di bawah sayap. Nah, nanti kecepatan udara ini bisa kita kendalikan dengan sudut naik atau turunnya sayapnya. A, luas sayap, rho adalah massa jenis udara, dan F1, F2 adalah gaya angkat pesawatnya, guys. Kita masuk contoh soal, guys. Sebuah pesawat dengan berat 18.000 Newton terbang horizontal dengan kecepatan konstan. Kita tulis dulu, guys, diketahuinya. Diketahui
berat dari pesawat atau W kecil adalah 18.000 Newton. Pesawat tersebut memiliki sayap dengan luas total kedua sayap, berarti A ya, luas dari kedua sayap, 40 meter kuadrat. Jika kecepatan aliran udara pada bagian atas sayap 80 meter per second. Kita tahu bahwa kecepatan itu kan simbolnya V ya guys ya. Tapi hati-hati ada kecepatan bagian atas dan kecepatan bagian bawah. Kalau kita lihat di rumus, bagian atas itu selalu simbolnya V2. Berarti ini adalah V2. 80 meter per second. Dan juga diketahui massa jenis udara 1,25 kg per meter pangkat 3, yaitu adalah rho-nya. Ditanya adalah kecepatan bagian bawah, berarti V1, karena V2 bagian atas. Nah, bagaimana guys mengerjakannya? Kita lihat dulu di sini. Ada satu informasi penting, yaitu adalah pesawat itu terbang dengan horizontal. Kalau horizontal itu dia mendatar ya guys ya, jadi dia lagi mengudara. Maaf nih gambarnya jelek ya. Ini pesawat, amati pesawat ya. Nah, pesawat itu dia sedang bergerak horizontal, mendatar. Nah, kalau lagi mendatar berarti kan kita tahu nih si berat itu kan ke bawah. Ini W atau berat. Nah, dia juga dapat gaya angkat ke atas, F1 min F2. Karena si pesawat itu lagi mendatar, nggak lagi naik ke atas, nggak lagi turun ke bawah, berarti tarikan ke atas sama dengan tarikan ke bawah. Berarti gaya angkatnya F1 min F2 akan sama dengan berat pesawat, yaitu sama dengan 18.000 Newton. Tinggal kita pakai aja guys rumus dari gaya angkat pesawat, yaitu F1 kurang F2 sama dengan setengah rho kali A dikali V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Nah, di sini tinggal kita masukkan aja F1 min F2-nya adalah 18.000 sama dengan setengah dikali rho-nya adalah 1,25, A-nya adalah 40, V2-nya adalah 80, kita kuadratkan dikurangi V1 kuadrat. Tinggal kita hitung aja di sini ya, 18.000 sama dengan setengah kali 1,25 kali 40 menjadi 25 dikali 80 kuadrat 6.400 dikurangi V1 kuadrat. Nah, berarti kita bagi kedua ruas dengan 25 seperti ini ya guys ya. Nah, menjadi 720 sama dengan 6.400 dikurangi V1 kuadrat. Nah, dari sini tinggal kita cari V1 kuadrat dengan mengurangi 6.400 dengan 720. Nanti V1 kuadratnya akan sama dengan 5680. Nah, berarti V1 sama dengan akar dari 5680 meter per second. Kalau boleh pakai kalkulator, nanti hasilnya akan menjadi 75,37 meter per second. Nah, jadi ini adalah cara untuk menghitung gaya angkat pesawat.